Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhardi Ali, NIM 2002 11043. Di sini kita akan membahas tentang mata pelajaran yaitu jaringan dasar. Jadi kompetensi intinya itu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. Jadi kompetensi dasarnya kita akan membahas tentang konsep jaringan LAN atau Local Area Network. Yang kedua tentang konsep jaringan WAN atau Wide Area Network. Yang ketiga konsep jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Jadi di sini kita akan membahas tentang ada 3 buah jaringan yaitu LAN, MAN, WAN. Jadi tujuan pembelajaran kita ini yaitu melalui penjelasan dan praktek ini diharapkan peserta didik ini mampu memahami tentang jaringan LAN, jaringan MAN dan jaringan WAN. Media, alat dan sumber belajar di sini kita menggunakan PowerPoint, yang kemudian laptop, Infocus, papan tulis dan spidol. Saya langsung ke materi pembelajaran jaringan dasar. Apa itu jaringan dasar? Yang pertama itu jaringan LAN atau Local Area Network. Local Area Network atau jaringan lokal adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Jadi artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch maupun router. Jadi contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, warnet. Jadi LAN ini biasa disebut dengan jaringan yang ada di lab, laboratorium komputer. Kalau ada di sekolah, jaringan pada area LAN sangat terbatas karena hanya mencakup satu gedung saja. Biasanya tidak kurang dari 1 km. Sebagai dengan area lokal atau dengan LAN, jaringan LAN ini mempunyai beberapa karakteristik yang mudah untuk diidentifikasi. Berikut adalah beberapa di antaranya. Jaringan LAN ini tidak menggunakan telekomunikasi dari operator tambahan. Jadi jaringan LAN ini tidak menggunakan satelit, tidak menggunakan tower BTS dan lain sebagainya. Jadi LAN ini hanya menggunakan kabel UTP saja. Yang kedua, jaringan LAN ini biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Seperti di lab tadi, di warnet itu hanya untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, administrasi pada jaringan LAN ini dilakukan melalui administrasi lokal. Jadi sistem pensettingan jaringan LAN ini dilakukan oleh lokal saja atau di area tertentu saja. Kemudian yang keempat, di dalam jaringan LAN ini biasanya terdapat suatu komputer yang berfungsi sebagai server dan yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan dengan normal. Jadi di suatu jaringan LAN ini ada suatu server dan yang lainnya klien. Jadi server ini berfungsi untuk mengontrol atau mengawasi jaringan-jaringan klien. Misalnya ada klien yang bermasalah, maka settingnya di server, di komputer server. Kemudian masuk ke jaringan MAN. MAN atau Metropolitan Area Network. Apa itu Metropolitan Area Network? Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area lebih luas dari jaringan LAN tadi dan pun lebih canggih dari jaringan LAN tadi. Jaringan MAN ini merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai 50 km saja. Jadi
MAN ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN, satu atau lebih dari jaringan LAN. Jadi jaringan MAN ini lebih cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran, instansi yang masih dalam suatu kota. Jadi biasanya MAN ini dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Bisa kita contohkan jaringan MAN ini bisa terhubung seperti kampus UIN Araniri Banda Aceh saling terhubung dengan kampus Unsyah. Itu merupakan suatu jaringan MAN. Jadi MAN ini digunakan karena kecepatan kecepatan transfer data yang dinilai tinggi dan dalam proses instalasi tidak terlalu rumit. Jadi MAN ini kecepatan transfer datanya tinggi dan instalasinya tidak terlalu rumit dan tidak besar anggaran dalam membangun jaringan MAN ini. Di dalam jaringan MAN ini dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komuter. Jadi di dalam jaringan MAN ini menggunakan operator telekomunikasi seperti tower BTS. Yang pertama itu tower BTS Indosat, Telkomsel, XL dan lain sebagainya. Jadi jaringan MAN ini menggunakan operator telekomunikasi, berbeda dengan jaringan LAN tadi. Selanjutnya, MAN ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, meliputi area lebih luas dari LAN, yakni 10 sampai 50 km. Itu jarak batas jaringan MAN tersebut. Jadi yang kedua, sebuah MAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. Jadi MAN ini dimiliki umumnya oleh salah satu konsorsium pengguna atau penyedia layanan jaringan yang menyediakan pelayanan kepada pengguna. Yang ketiga, MAN bertindak sebagai jaringan berkecepatan tinggi sehingga memungkinkan untuk berbagi sumber daya, sumber data dan lain sebagainya. Hal ini pun sering digunakan untuk menyediakan koneksi bersama. Sekalipun MAN lebih besar daripada LAN, jadi teknologi yang dipakai ini sama dengan jaringan LAN karena konsepnya saja lebih besar dari jaringan LAN. Itu penggabungan dari beberapa jaringan LAN. Selanjutnya, MAN ini memiliki sebuah atau dua buah kabel yang tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output. Jadi jaringan MAN ini terhubung menggunakan kabel serat optik atau kabel fiber optik. Selanjutnya, WAN atau Wide Area Network ini adalah jaringan lebih besar daripada jaringan WAN tadi. Ini adalah penggabungan beberapa jaringan WAN yang jaringan komputer yang sangat luas. Jadi cakupannya dapat mencapai beberapa negara saling terhubung, bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Jadi contohnya dari negara Indonesia ke negara Malaysia itu saling terhubung, itu merupakan jaringan WAN atau Wide Area Network. Jadi dalam membangun jaringan WAN ini dibutuhkan kabel serat optik atau kabel fiber optik, bisa juga dengan kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena itu jangkauan yang lebih luas membuat WAN ini memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi WAN ini mempunyai transmisi atau kecepatan transfer data itu 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, 625 Mbps, bahkan lebih dari 625 Mbps. Jadi faktor yang jadi pengaruh desain dan performa jaringan ini adalah pada siklus komunikasi. Jadi semacam jaringan telepon atau satelit. Jadi jaringan WAN ini mempunyai operator telekomunikasi dengan menggunakan satelit. Jadi kesimpulannya dari ketiga jenis bentuk jaringan LAN, MAN, WAN. Jadi kita tarik kesimpulan, jaringan LAN ini jaringan bersifat lokal, hanya mencakup daerah satu gedung saja.
Kemudian masuk ke jaringan MAN tadi, adalah jaringan yang mencakup antar dua kota. Misalnya dari gedung 1 ke gedung 2 itu merupakan jaringan MAN, dan jaringan WAN ini bisa mencakup satu negara, benua, uh, dan jaringan WAN ini merupakan jaringan yang diatur oleh operator telekomunikasi, yaitu satelit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.